Halo warga-warga bumi yang budiman, gimana kabarnya nih? Isi dompet aman? Kali ini saya akan merangkum sebuah film legend yang sangat beradrenalin. Yang pastinya setelah menonton film ini dijamin kalau jiwa-jiwa kepatriotan kalian akan meningkat secara ugal-ugalan. Jadi filmnya ini mengisahkan tentang seorang murid yang membrutal secara halus kepada tentara Jepang karena telah membunuh gurunya. Selain balas dendam, ia juga bertekad untuk mempertahankan perguruannya dari orang-orang yang ingin menguasainya. Nah, daripada penasaran bagaimana kisah lengkapnya, mari kita sama-sama simak alur ceritanya. Kisah bermula di Universitas Kyoto, Jepang, di mana ada sekelompok preman dari klan naga hitam menyerbu masuk dan berusaha memaksa keluar orang Cina yang bernama Chen Zhen. Chinaman, get out! Para begundal ini mengatakan pada dosen jika mereka tidak menginginkan Chen Zhen berada di sini, karena menurut mereka negara Jepang hanya untuk orang Jepang yang punya KTP saja. Di saat salah satu murid ini dihajar, di sini ada wanita yang bernama Mitsuko. Ia mencoba menghentikan ulah mereka dengan dibantu oleh Chen Zhen hingga terjadilah perkelahian. Tak lama, perkelahian mereka pun terhenti manakala datang master sekaligus pamannya Mitsuko yang bernama Funio Funakoshi. Ia meminta maaf atas kebrutalan murid-muridnya kepada dosen tersebut. Funakoshi lalu mengobati para muridnya karena cedera ringan yang didapati dari kehebatan Chen Zhen. Ia lalu mengenalkan diri pada Funakoshi jika ia berasal dari perguruan Jingwu yang dibesarkan oleh guru yang bernama Huo. Chen Zhen from Jingwu? Yes. Mendengar hal itu, Funakoshi menyampaikan berita duka dari surat kabar lokal jika tadi malam guru Huo dikabarkan telah terbunuh dalam pertarungan melawan klan Naguchi. Mengetahui berita tersebut, Chen Zhen merasa tak percaya dan memilih untuk pergi sesegera mungkin ke Shanghai karena guru Huo telah dianggap sebagai ayah sendiri oleh Chen Zhen. Chen Zhen, where are you going? To Shanghai. Master Hua was like a father to me. Sebelum pergi, Mitsuko menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Chen Zhen. Namun karena konflik sedang berlangsung di negara ini, ia pun hanya bisa menunggu Chen Zhen di sini. Singkat cerita, Chen Zhen pun tiba di perguruan Jingwu. Dan ia mendapati jika Ting En, anak sekaligus penerus dari guru Huo, tengah ditantang seseorang untuk membuktikan jika perguruan Jingwu ini masih layak atau tidak untuk terus berlanjut. Sesaat setelah pertarungan selesai, Ting En merasa senang karena Chen Zhen telah kembali. Chen Zhen lalu menyampaikan jika kematian guru Huo diberitakan tidak baik di surat kabar Jepang. Selain Chen Zhen datang untuk menghormati kematian guru Huo, Ting En menceritakan jika dia dan yang lainnya melihat betul ada sesuatu yang salah saat pertarungan guru Huo. Setelah berdoa, Chen Zhen langsung bergegas ke Dojo Neguchi dengan tujuan ingin mencari tahu seberapa hebat lawan yang mengalahkan guru Huo. Tetapi di saat Ting En akan mengikuti Chen Zhen, ia dilarang oleh Paman Nang karena demi keselamatannya sendiri. 2, 3. Setibanya di Dojo Neguchi, Chen Zhen langsung menanyakan keberadaan Akutagawa. Akutagawa merupakan pelatih sekaligus orang yang bertarung melawan guru Huo. Tetapi mereka tak memperdulikan dan malah mengusir Chen Zhen hingga terjadilah perkelahian.
Setelah semua murid ini babak belur, lama kemudian datang Akutagawa. Hingga mereka berdua pun bertarung 1 lawan 1 tanpa ada kecurangan. Di tengah pertarungan, Chen Jian mengatakan jika Guru Huo tak mungkin kalah jika dia dalam keadaan sehat. Di luar dojo terlihat Kapten Ji dan beberapa murid Jingwu yang tak diizinkan masuk untuk melihat Chen Jian bertarung. Karena diduga ada yang tak beres dengan kematian Guru Huo, Chen Jian melakukan otopsi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Doctor, go ahead. Namun sebelum otopsi ini dilakukan, tiba-tiba datang Ting En bersama Pamanang, dan mereka tak menginginkan jika jasad Guru Huo diotopsi. Di sini, Chen Jian menjelaskan tak mungkin jika Guru Huo bisa dikalahkan Akutagawa kalau dia tidak diracun sebelum bertarung, karena Chen Jian mengalahkannya dengan sangat mudah. Chen Jian tetap akan melakukan otopsi agar mengetahui siapa yang membunuh Guru Huo. A most deadly poison. Keesokan harinya, para murid Jingwu dan Pamanang jadi berpikir mungkin pelakunya masih ada di sini, dan Pamanang lebih menuduh pada tukang masak di sini. Then somebody from Jingwu must have done it. Mendengar hal tersebut, di sini ada Paman Hui jadi tersinggung, karena selama ini dia selalu bekerja di dapur menjadi seorang koki. Kali ini mereka pun jadi saling menuduh, padahal Ting En tak mau gegabah menuduh Paman Hui yang sudah bekerja lama di sini. Selain itu, Paman Hui sangat menghormati Guru Huo. Untuk menghilangkan tuduhan terhadap Paman Hui, Chen Jian mencoba memakannya. Karena jika memang Paman Hui memberi racun, mungkin semuanya sudah mati dari dulu. Yeah, go on. Sesaat setelah makan, Chen Jian melakukan latihan dengan teknik bela diri tingkat tinggi yang membuat murid lainnya pun ingin ikut berlatih bersamanya. Setelah latihan tersebut, Chen Jian mencontohkan tendangan yang telah ia kembangkan sebelumnya, hingga membuat semuanya jadi terpukau melihatnya. It's very simple. There's strength. All right, you've got it. Di malam harinya, Ting En pergi ke rumah bordil. Di sini ada wanita penghibur sebut saja Mawar. Ia menginginkan kalau Ting En segera melamarnya agar bisa hidup bersamanya. Di tempat lain, saat Fujita merencanakan sesuatu, tiba-tiba datang Akutagawa yang tak diinginkan keberadaannya di sini. Akutagawa telah mengetahui bahwa kematian Guru Huo disebabkan telah diracun sebelum bertarung. Fujita melakukan ini karena perlawanan Cina dipimpin oleh Guru Huo. Fujita mengandalkan Akutagawa untuk mengalahkan Guru Huo sebagai legenda tinju yang tak mungkin dikalahkan oleh Akutagawa dalam keadaan normal. Mendengar pernyataan tersebut, Akutagawa menjadi emosi dan tak terima jika dirinya dianggap lemah hingga mereka pun jadi berkelahi. Keesokan harinya, mayat Akutagawa pun ditemukan di depan dojo Neguchi, dan para murid ini diprovokasi bahwa Akutagawa telah dibunuh oleh seseorang dari perguruan Jingwu. Alhasil, para murid Akutagawa pun langsung bergegas untuk menyerang perguruan Jingwu, dan tanpa dilerai oleh Fujita, karena emang inilah tujuan Fujita melakukan semua ini. Setibanya di perguruan Jingwu, mereka menginginkan Chen Jian diserahkan untuk menjalani hukum karena telah diduga membunuh Akutagawa. Di tengah perkelahian masih berlangsung, kemudian datang Paman Ji menghentikan mereka semua. Sabers. Para murid Neguchi tak ingin pergi tanpa membawa Chen Jian untuk diadili, namun Kapten Ji lebih berhak membawa Chen Jian untuk diinterogasi mengenai pembunuhan Akutagawa. Put down your weapons. Arrest Chen. Keesokan paginya, Chen Jian pun disidangkan sebagai terduga dalam pembunuhan tersebut. Penuntut lalu menghadirkan 4 orang saksi yang menyatakan bahwa Chen Jian pelakunya. Saat para saksi ini memberikan laporannya, tak ada satupun yang melapor dengan benar. Mereka semuanya mengarang cerita. Kemudian Chen Jian menyatakan jika dirinya tengah berada di Jingwu saat pembunuhan terjadi. Tapi karena pernyataan Chen Jian tidak dapat dipercaya oleh penuntut, akhirnya mereka pun menghadirkan Mitsuko sebagai saksi untuk Chen Jian.
Mitsuko pun memperkenalkan dirinya jika dia berasal dari Kyoto, anak dari Menteri Pendidikan, dan ia menyatakan bahwa di saat waktu pembunuhan, Chen Jian tengah berada bersamanya. Kemudian Mitsuko mengarang cerita jika di malam tersebut mereka berdua tengah adu gabrut di sebuah hotel. Mereka benar-benar tidak tertidur karena mereka sedang jatuh cinta. Jadi, tak mungkin jika Chen Jian membunuh Akutagawa. Hey, what does she mean? Don't know. Mendengar kesaksian dari Mitsuko, hakim menyatakan jika kasus ini sangat konyol dan menggelikan dan memutuskan untuk menutup kasusnya. Case dismissed. Congratulations. Why did you lie? I did it to save you. Setibanya di Jingwu, mereka semua tak mau menyetujui jika Chen Jian dan Mitsuko menjalani hubungan karena di mata mereka, menyimpan orang Jepang sama saja membela pengkhianat. Meskipun Chen Jian telah menjelaskan jika Mitsuko telah memberikan semuanya di Jepang, lagian dia datang ke sini hanya untuk menolongnya dengan berbohong di pengadilan. Lalu Ting Eun menegaskan bahwa Mitsuko tidak diterima di Jingwu dengan alasan apapun. Akan tetapi, jika ingin terus bersamanya, Chen Jian dan Mitsuko harus pergi dari tempat ini. Karena sebagian murid membela Chen Jian, akhirnya Ting Eun memutuskan untuk bertarung dengannya, untuk mencari siapa master Jingwu ke depannya. Siapa yang menang, dialah masternya. If you win, Xingwu is yours. Di saat Ting Eun sudah kalah, ia menyerahkan Jingwu kepada Chen Jian, tetapi dia tidak menginginkan hal tersebut dan ia lebih memilih untuk pergi bersama Mitsuko. Karena kehadiran Mitsuko tidak diterima di mana-mana, akhirnya mereka pun memilih untuk tinggal di sebuah makam yang sudah lama tak dihuni oleh manusia. Kembali ke perguruan Jingwu, mereka didatangi oleh murid dari klan Neguchi yang memberikan surat tantangan kepada Ting Eun untuk bertarung dengan pemimpin mereka. Di saat yang lainnya disibukkan mencari keberadaan Ting Eun, ternyata di sini terungkap bahwa Paman Hui dan Cheng lah yang telah memberikan racun kepada Guru Huo. Namun, kali ini Paman Hui menyesal telah melakukan hal bodoh ini karena ketakutan Paman Hui akan membuka rahasia. Cheng pun membunuh Paman Hui yang seolah-olah bunuh diri. Lift him off the rope. Setelah itu, para penyidik kepolisian menemukan bahan racun yang dipergunakan untuk membunuh Guru Huo. Untuk itu, polisi akan terus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Captain, so now what? Tak lama kemudian, datanglah Mawar yang ingin bercerita dengan Paman Nang. Lalu memberitahu jika ingin menemui Ting Eun, datanglah ke rumah bordil bintang. The storehouse. A whorehouse? Saat di perjalanan, Mawar menceritakan jika mereka telah berhubungan selama 1 tahun yang lalu. Sekarang, Ting Eun terlihat dalam masalah setiap harinya, selalu berkelahi dalam keadaan mabuk. Sesaat setelah siuman, Ting Eun diberitahu Paman Nang jika ia mencarinya hanya ingin menyampaikan mengenai surat tantangan dari klan Neguchi untuknya. Karena Ting Eun sekarang master yang bertanggung jawab di perguruan Jingwu, ia pun akan menerima tantangan tersebut dan ia berjanji akan kembali ke Jingwu untuk berlatih lebih giat. Namun sebelum pergi, Paman Nang membeli mawar dari mucikarinya agar bisa dibawa ke Jingwu dan bertobat sebagai ani-ani. Sebelum berlatih, Paman Nang memberitahu agar jangan terlalu memikirkan lawannya, karena menurut kabar, Master Funakoshi sudah tua yang kemungkinan mudah dikalahkan. Ting On against the Noguchi Master. Akan tetapi, di saat Ting Eun tengah melakukan latihan, ia terlihat tidak fokus, sampai-sampai ia pun terkena pukulan muridnya sendiri. I'm fine. Hey, I'm okay. Scene beralih kepada Chen Jian. Ia didatangi oleh guru Funakoshi sehingga Mitsuko pun menghampirinya dan menanyakan tujuannya datang kemari. To see him. Shenzhen? Funakoshi datang ke sini bertujuan ingin menjajal ilmu bela dirinya Chen Jian karena menurutnya ilmu bela diri si Chen Jian sangat berbeda dengan yang lainnya.
Di saat mereka akan mulai pertarungan, Funakoshi memecahkan konsentrasi Chen Jian dengan meminta pemanasan terlebih dahulu. Hold it. What style is that? Di tengah pertarungan ini terjadi, datang angin besar yang mengganggu penglihatan Funakoshi. Untuk itu, Chen Jian pun akan menutup matanya agar keadaan mereka menjadi sama. Karena dirasa mereka sama-sama hebat, akhirnya mereka pun menghentikan pertarungannya dan Funakoshi menyatakan kehebatan Chen Jian yang masih muda, tetapi kemampuannya itu di atas rata-rata. That's it. Sebelum pergi, Funakoshi pun memberitahu Chen Jian jika di dojo Neguchi ada petarung yang hebat bernama Jenderal Fujita. Untuk itu berhati-hatilah jika nanti berhadapan dengannya. Di malam harinya, Ting Eun pun datang menemui Chen Jian, dan tanpa basa-basi ia pun mengatakan jika Jingwu sangat membutuhkan keberadaannya. Di sini, Ting Eun menyarankan agar Chen Jian membawa Mitsuko ke Jingwu, karena sebelumnya Ting Eun telah membawa mawar dari rumah bordil ke Jingwu. Namun Chen Jian merasa kalau Mitsuko berbeda karena ia orang Jepang yang akan menimbulkan banyak masalah jika harus menetap di Jingwu. Selain itu, Ting Eun pun ingin menunjukkan jurus tinju Huo yang tak bisa diajarkan ke sembarangan orang. Namun kali ini, Ting Eun membolehkan jurus ini dikuasai oleh Chen Jian. Sementara di dojo Neguchi, Jenderal Fujita tengah berlatih keras dan menunjukkan betapa kuat dan hebat dirinya. Keesokan paginya, sebelum pergi, semua orang-orang di Jingwu mengkhawatirkan keselamatan Ting Eun. Akan tetapi, tak lama kemudian datang Chen Jian yang ingin menemani Ting Eun ke pertarungan tersebut. Sebelum bertarung, Fujita mengungkapkan siapa pembunuh guru Huo sebenarnya. Ternyata ia adalah Cheng yang menerima sogokan bersama Paman Hui untuk meracuni guru Huo dengan racun tai kotok. Di saat Ting Eun melawannya, Fujita terlihat tak terpengaruh oleh semua pukulannya dan ia malah tersungkur dibuatnya. Setelah Fujita kalah, ketika mereka berdua akan pergi, ia pun berhasil melukai Ting Eun dengan samurainya.
General! Mengetahui Jenderal Fujita telah tewas, mereka berdua pun ditahan untuk pergi. Namun tak lama kemudian datang kepolisian Cina membantu mereka berdua. Karena Jenderal Fujita telah tewas, semua tanggung jawab beralih kepada Duta Besar Jepang. Dia mendamaikan keduanya agar berhenti dari kericuhan yang terjadi selama ini. Kematian Fujita disebabkan pertarungan, dan mereka tahu siapa pelakunya. Maka seseorang harus bertanggung jawab, karena bila tidak, militer Jepang tidak akan melepaskan masalah ini. Captain, a Japanese general is dead. I must know who killed him. All right. I'm going to be that man. Di akhir berita ini, Chen Jian diberitakan palsu telah tewas karena melawan dan menentang tentara Jepang di dojo Neguchi. Dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Shanghai dan hidup menetap bersama Mitsuko di Jepang untuk berkembang biak. Dan film pun tamat. Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.